Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin, masih dengan pembahasan yang sama, itu hukum-hukum terhadap wanita. Sebelumnya saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz dan jamaah muslim di mana saya berada. Semoga kita diberi kesehatan dan diberikan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih berhubungan dengan beberapa pertanyaan kepada Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Beliau ditanya terkait masalah imam seorang wanita, bagaimana? Ada pertanyaan kepada beliau. Kadang-kadang kami wanita berkumpul untuk membaca Al-Quran dan salat berjamaah. Akan tetapi ada yang berkata kepada kami bahwa wanita tidak boleh menjadi imam bagi wanita yang lain. Apakah itu benar? Salatnya para wanita, salat berjamaah diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama mazhab Hanafi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdul Razak, dari Ibnu Syaibah, dari Ibnu Uyainah, yang sanadnya langsung dari Ummu Salamah, bahwa beliau dahulu pernah mengimami para wanita dan beliau berdiri di tengah-tengah. Adapun hadisnya sebagai berikut: Ammatuna Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil asr faqamat bainana. Adapun Ummu Salamah, istri Rasulullah, mengimami kami sholat asar dan beliau berdiri di tengah-tengah kami. Dan jalur itu Daruqutni meriwayatkan, dan diriwayatkan lagi dari Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah dari Ummu Hasan, bahwa beliau melihat Ummu Salamah berdiri bersama para wanita di tengah-tengah kami dan mereka. Ibnu Hazm berkata di sini betul-betul bisa dipercaya. Sanadnya bagikan emas, artinya istiqoh. Abdul Razak Al-Darqutni juga dari Baihaqi meriwayatkan dari hadis dari Abi Hazim, dari Rati'ah Al-Hanafiyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau mengimami mereka. Maka beliau berdiri di tengah-tengah mereka ketika sholat wajib. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah Al-Hakim dan dari jalur Ibnu Abi Layla atau dari Aisyah. Aisyah berkata bahwa beliau mengimami para wanita dan beliau di pertengahan shaf mereka. Artinya sudah ada penguat dari Ummu Salamah, dari Aisyah sudah ada. An-Nawawi berkata dalam kitab Khulasah mengenai hadis Rati'ah. Hadis ini Ra'itah. Hadis ini mengatakan bahwa beliau jelas menjelaskan, An-Nawawi itu mengatakan hadis ini sahih. Sebagaimana dalam kitab Nasab Ar-Rahya, Nasab Rayah, dan diantaranya adalah hadis Ummu Warakah bin Naufal, bahwa Rasulullah mengizinkan Ummu Warakah menunjukkan muazin untuk dirinya dan memerintahkannya menjadi imam untuk penghuni rumahnya, Ummu Warakah. Jadi dua hadis yang diperkuat ya, Ummu Warakah dengan Ummu Salamah. Dan juga diriwayatkan dari Asma bin Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas bahwa wanita yang menjadi imam bagi wanita-wanita lain yang berdiri di tengah-tengah itu, mereka diriwayatkan oleh Hakim, Al-Razzaq, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dan Muslim dalam kitab Fadail Bab. Lamanya usia Rasulullah dan bab lamanya usia Rasulullah. Jadi di bagian usia Rasulullah itu ada namanya bab usia Rasulullah. Di situ ada hadis Nabi tentang seorang wanita Ummu Warakah bin Naufal diizinkan menjadi imam. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur yang dapat dipercaya. Karena itu dijadikan pendapat para imam dari ketiga, di antaranya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka hadis ini belum sampai kepada Imam Malik, sehingga beliau
sehingga beliau tidak mengambil pendapat ini. Namun tidak ada alasan bagi ulama Malikiyah untuk melarangnya. Anehnya, sebenarnya ada apa yang diinginkan oleh orang-orang yang memberikan fatwa bahwa wanita tidak boleh menjadi imam bagi wanita lain. Apakah mereka ingin mencegah wanita dari kebaikan dan keutamaan jamaah? Jadi, apakah hadis yang enggak ada di situ membuat perempuan enggak dapat pahala jamaah? Tidak, ternyata mereka dapat pahala jamaah. Ataukah mereka ingin menjadi imam bagi wanita itu? Ketika mereka menemukan pendapat yang berbeda, maka mengandung fanatisme. Artinya pendapat-pendapat mereka itu merasa lebih tinggi. Maka merasa lebih tinggi karena ingin berselisih, memposisikan diri mereka sebagai ahli ijtihad. Jadi yang mengatakan tidak boleh jadi imam justru itu lebih egois. Maksudnya lebih merasa bahwasanya hadis tersebut tidak ada dan mengatakan bahwa pendapat tersebut, pendapat tentang imamnya wanita itu tidak diizinkan oleh ulama. Itu pendapat yang salah. Mereka tidak diperbolehkan adanya pendapat lain dan dengan tidak menghiraukan pendapat yang berbeda. Dengan mereka mengatakan seperti itu, padahal kewajiban bagi mereka minimal menjelaskan perbedaan tersebut. Jika tidak demikian, maka haram bagi mereka berfatwa semacam itu. Jadi tidak boleh kita bicara sembarangan sehingga menyebabkan orang-orang yang mendengarkan kita itu salah tangkap. Seperti itu. Jadi ini berkait masalah hukum imam bagi wanita. Kemudian apa hukum kata halo ketika menelpon? Ada yang mengatakan kepada beliau, ketika kita mengangkat telepon, biasanya angkat itu seorang perempuan dan laki-laki kadang-kadang. Dia mengatakan halo. Apakah harus ada unsur syariatnya? Kata beliau begini. Kata halo adalah kata yang lumrah dipakai oleh orang-orang yang menelpon, atau itu adalah bahasa asing, dan seseorang tidak haram berucap dengan bahasa asing, meskipun sebaiknya lebih utama menggunakan kata assalamualaikum ketika berbincang, sehingga dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan memberikan pahala dibanding ucapan halo. Mungkin saja itu mengucapkan halo bermaksud assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Hukum selanjutnya seorang wanita di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Nah, seperti apa? Apakah boleh seorang wanita sholat di ruangan yang dalamnya adalah keluarga dan salah satu kerabat dari kalangan laki-laki, ataukah dia wajib sholat di ruangan yang tidak ada sama sekali seorang laki-laki yang bukan keluarga? Nah, kata beliau, tidak ada larangan baginya sholat di ruangan yang dalamnya ada keluarga atau kerabat laki-laki. Maka meskipun mereka bukan keluarga atau kerabat, selama dia menutup aurat, itu aman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah gambaran terkait masalah 3 hukum yang ditanyakan kepada Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Ini hukum tersebut merupakan hukum-hukum yang sudah ditarjih atau sudah didiskusikan kepada para ulama, sudah ditahqiq dan bahkan dilengkapi dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun jawaban beliau maka kita bisa meyakini itu betul-betul ijtihad beliau dan bukan asal bicara dan bukan asal ngomong seperti itu, sehingga hadis tersebut atau hal-hal yang ditanyakan kepada beliau itu menyebabkan kita bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau.
Jadi cukup sekian terkait masalah hukum kepada perempuan, mengenai masalah hukum imam, kata hello, dan sholat di hadapan laki-laki bukan mahramnya, seperti itu. Demikian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.